Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Intan Nur-Azizah, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Tipologi Budaya Penginyongan dalam Religi, Tradisi, dan Seni. Baik, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Senta Reksia sebagai moderator, kemudian rekan saya Fakih Sabiqul Asmi, Siti Nurlaili, Nabila Anissa Ma'rifati, M. Hammam Fajrul Alam, Diah Ayu Pangestika, dan Irma Zunatul Mukarromah. Pada kesempatan ini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada asal-usul tipologi budaya penginyongan dalam religi, tradisi, dan seni. Yang kedua, bentuk tipologi budaya penginyongan dalam religi, tradisi, dan seni. Kemudian yang terakhir, bagaimana kehidupan budaya penginyongan dalam religi, tradisi, dan seni. Materi pertama akan saya sampaikan yaitu asal-usul budaya penginyongan dalam religi, tradisi, dan seni. Siapakah sebenarnya yang disebut Wong Banyumas atau Wong Banyumasan? Wong Banyumas atau komunitas Jawa Banyumasan dikenal berbeda dengan masyarakat Jawa lainnya dengan ciri khas dialek ngapak yang dimiliki. Komunitas Banyumasan saat ini menempati wilayah barat daya Jawa Tengah. Secara historis, etnologis, sosiologis, kultural, dan formal disebut wilayah Barling-Mas-Cakep yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Wilayah tersebut disebut sebagai Kesatuan Wilayah Pembangunan Barling-Mas-Cakep yang berkantor di Purwokerto. Selain bahasa yang sangat khas, yaitu bahasa ngapak, Banyumas juga memiliki seni pertunjukan sebagai bagian dari kebudayaan Banyumas. Sebagai seni pertunjukan yang ada merupakan warisan budaya secara turun-temurun yang dipentaskan secara khusus atau dalam rangka mengiringi acara tertentu. Ya, selanjutnya pada materi abstraksi sejarah kebudayaan dan agama di Banyumas. Jadi, sebelum Islam masuk, masyarakat Banyumas dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha yang ditandai dengan kuatnya kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ritual-ritual dilakukan secara berkala dalam kehidupan masyarakat Banyumas yang menjadi budaya. Adapun kedatangan agama Islam di Kabupaten Banyumas diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15. Hal ini terbukti adanya Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Malang. Pada tiang utama, masjid tertulis angka Hijaiyah 1228 yang menunjukkan angka berdirinya Masjid Saka Tunggal. 1228 Hijriah apabila dikonversikan ke dalam kalender Masehi akan menjadi 1824 Masehi. Bila memang masjid itu berdiri pada tahun 1228 Masehi, maka saat itu wilayah Banyumas ada di bawah kekuasaan Kerajaan Singosari yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Hal lain yang menarik adalah hingga saat ini, karena Masjid Saka Tunggal menjadi pusat kegiatan Islam, aboge yang memiliki keyakinan dan ritual sendiri. Akulturasi agama dan budaya masyarakat membentuk ajaran agama yang berpihak pada budaya dan kearifan lokal. Agama yang dianut masyarakat akan berkaitan dengan kultur adat budaya dan lingkungan sekitarnya. Agama Hindu-Buddha yang tertanam lama pada masyarakat Banyumas sangat mempengaruhi penyebaran agama Islam di sana. Proses asimilasi dan akulturasi menyertai kehadiran Islam di Banyumas. Dan ada hubungan yang harmonis antara agama Islam dan kebudayaan sebelumnya yang telah ada. Sehingga agama Islam harus dipahami sebagai fenomena keagamaan dalam berbagai bentuk seperti praktik, pengalaman, simbol, benda, tempat, atau cerita-cerita yang berkembang. Akan tetapi, Islam di Kabupaten Banyumas terus berkembang di satu sisi. Namun di sisi lain, adat dan budaya Banyumas yang
sudah lama tertanam dalam keyakinan mereka, sehingga persinggungan dan perpaduan antara Islam dan adat budaya setempat tidak dapat terhindarkan. Demikian pula dengan perkembangan peradaban yang terus berjalan, menuntut dan membentuk Islam yang selalu harus siap terhadap perubahan zaman. Adapun tradisi merupakan kegiatan atau sistem kehidupan sosial yang dilakukan berulang dalam bentuk yang sama serta dinilai bermanfaat bagi yang melakukannya. Tradisi dapat meliputi berbagai aspek kehidupan seperti nilai-nilai budaya, norma, atau aturan, hukum, dan aturan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi suatu sistem atau peraturan yang mengatur tindakan sosial. Tradisi yang menyatu dalam sistem kehidupan masyarakat dapat melahirkan kebudayaan, dan adanya acara atau ritual selamatan memberikan gambaran perpaduan antara budaya animisme, Hindu-Buddha atau budaya lokal dengan unsur Islam. Berkumpulnya banyak orang yang melakukan pemujaan terhadap roh atau penguasa alam diubah menjadi berdoa secara bersama-sama memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Banyumas memiliki kebudayaan yang sangat beragam, yaitu dalam kesenian, bahasa, adat istiadat, organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, religi, dan sistem mata pencahariannya. Masyarakat Banyumas dikenal sebagai masyarakat yang egaliter dalam berinteraksi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara masyarakat Banyumas dalam bertegur sapa dan berpendapat. Masyarakat Banyumas juga memiliki salah satu kebudayaan, bahasa dan dialek, yang dimana dialek ini nantinya akan menjadi sebuah identitas bahwa orang tersebut berasal dari suku Jawa. Karena pada dasarnya setiap daerah pasti memiliki ciri khas tersendiri dalam menggunakan bahasa Jawa. Nah, bahasa Banyumasan ini dikenal sebagai bahasa ibu atau bahasa yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Kuncharaningrat, bahwasanya orang Jawa memiliki pandangan yang sudah pasti terhadap mengenai kebudayaan Banyumasan. Selain memiliki bentuk-bentuk organisasi sosial yang kuna, yang khas, juga memiliki logat yang berbeda-beda. Yusmanto mengatakan bahwa ada beberapa ciri-ciri bahasa Banyumasan. Di antaranya, yang pertama adalah berkembang lokal, yaitu hanya pada wilayah kebudayaan Banyumas saja. Kemudian, yang kedua adalah memiliki kriteria yang lugu dan terbuka. Yang ketiga, tidak terdapat gradasi. Kemudian yang keempat, digunakan sebagai bahasa ibu atau bahasa yang digunakan sehari-hari. Kemudian yang kelima, mendapatkan pengaruh dari Jawa kuno, Jawa Tengahan, dan Sunda. Yang keenam, pengucapan konsonan akhir kata diucapkan atau dibaca secara jelas, sehingga tidak jarang disebut sebagai bahasa ngapak. Kemudian yang ketujuh, pengucapan vokal A, I, U, E, O dibaca atau diucapkan secara jelas. Adapun ragam seni Banyumasan cukup banyak. Di antaranya dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah kesenian, kemudian yang kedua bahasa, yang ketiga sastra, yang keempat upacara adat, yang kelima peninggalan purbakala dan pakaian adat. Kasan Kohari mengidentifikasikan adanya 22 jenis kesenian tradisional Banyumas dan 8 upacara adat. Nah, kesenian tradisional Banyumas yang masih dikenal sampai saat ini di antaranya yaitu calung, lengger, sintren, ebek, begalan, buncis, cowongan, dan kentongan. Dan upacara tradisional yang masih dikenal sampai saat ini di Banyumas seperti nyadran, suran, jamasan, dan sedekah bumi.
budaya Penyuwangan. Lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas terkait karakter Wong Banyumas. Ya mungkin kita sudah pada kenal, sudah tahu nih sikap dari orang-orang Banyumas karena kita memiliki kerabat atau saudara-saudara terdekat yang tinggal di Banyumas. Ya menurut Hadiati pada 2014 dalam penelitiannya yang berjudul Redefining Caplaka atau Banyumasan Way of Speaking, beliau menyatakan bahwa salah satu perbedaan budaya Penyuwangan dengan budaya Jawa pada umumnya terletak pada bahasa dan cara berbicara orang Penyuwangan itu sendiri. Semua watak yang hidup dalam diri orang Penyuwangan terwujudkan dalam cara mereka berbicara serta bahasa yang mereka gunakan. Lalu ciri lain orang Penyuwangan ialah ia cenderung apa adanya. Masyarakat Penyuwangan memiliki ciri khas yang apa adanya, terus terang, apa mestinya, tanpa basa-basi, serta ketika ngantuk lakukan tanpa dipikirkan. Yaitu sifat tersebut sering disebut dengan sifat caplaka. Menurut penelitian Priyadi pada tahun 2007, caplaka merupakan karakter utama Penginyongan yang memiliki arti bahwa orang Penginyongan itu bicara apa adanya, terus terang, dan caplaka merupakan karakter yang dicetuskan secara spontan oleh manusia Penginyongan terhadap fenomena yang ada di depan mata tanpa ia tuh menutup-nutupi sedikit pun. Lalu materi kedua yaitu ada kehidupan sosial masyarakat Banyumas. Ya, dalam kehidupan sosial masyarakat Banyumas akrab sekali dengan faktor yang sangat dipengaruhi oleh ajaran animisme, dinamisme, dan perkembangan Islam Abangan. Kepercayaan terhadap tahayul, yaitu dengan kekuatan-kekuatan supranatural yang melingkupi hidup manusia dan kepercayaan tentang ketuhanan. Itu tuh menggambarkan pencampuran antara sistem kepercayaan dan ajaran agama. Seperti contoh konkretnya yang dapat dijumpai di masyarakat sekitar, mungkin yang masih ada ya, dalam mantra-mantra tradisional mengamalkannya, seperti seorang berjalan nih di tempat-tempat yang angker, lalu pada tengah itu tuh berjalan di tengah hari atau sandakala biasa disebut, akan mengucapkan mantra tradisional. Mantranya tuh seperti ini: humilah milahum bah putune bade ajeng mbak, atau bisa dengan cempe-cempe undangena barat gede tek upahi jangan tempe. Begitulah yang sering diucapkan secara spontan oleh warga Banyumas dalam tradisi-tradisinya. Demikian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator yang lain. Terima kasih. Dalam pembahasan subbab yang ketiga ini ya, terdapat pembahasan yang mengenai kehidupan masyarakat Penginyongan. Jadi dalam kehidupan masyarakat Penginyongan terdapat beberapa hal kebiasaan, di antaranya yang pertama adalah selamatan. Hal ini biasanya dilaksanakan di rumah yang bersangkutan atau yang memiliki sebuah hajat dengan mengundang tetangga-tetangga untuk makan bersama. Hal ini sering diistilahkan dengan genduren, kepungan, wilujengan, atau banjakan yang biasanya dilaksanakan pada petang hari atau setelah sembahyang maghrib. Nah,
Selamatan ini diwujudkan dengan nasi tumpeng ya, beserta lauk pauknya yang sebagian nantinya akan dimakan secara bersama dan selebihnya akan dibagi secara adil untuk dibawa pulang sebagai berkat sesuai jumlah yang diundang. Kemudian yang kedua adalah resik-resik. Resik-resik merupakan suatu proses kegiatan untuk membersihkan diri dari malapetaka dan memohonkan ampunan dosa leluhurnya kepada Tuhan dengan cara nyekar ke kuburan di desanya. Misalnya, jika salah satu anggota masyarakat akan punya hajat atau gawe gitu ya, atau barang gawe gitu, mereka membawa kembang telon ya, bunga bermacam tiga, kemudian menyan bisa dibakar atau bisa tidak ya, kemudian dan umpet bila mana kemenyan tersebut akan dibakar. Umpet bagi masyarakat Banyumas biasanya terbuat dari tepes atau kulit kelapa atau mancung kulit bunga kelapa. Dan salah satu masyarakat mau punya hajat tertentu, entah itu sunatan ataupun mantu perkawinan, biasanya hal ini akan dilaksanakan 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Selanjutnya nanti akan dilanjut oleh teman saya. Ya, melanjutkan materi selanjutnya, adanya jabel atau dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan di sawah jika menjelang panen padi yang diwujudkan dengan sesaji atau sajen yang berisi kembang, telur, menyan, jajan pasar, dan yang tidak ketinggalan adanya gula merah dan kelapa agak muda atau kemuping yang sudah dikupas dari batok atau tempurungnya serta bandos. Bandos dibuat dari campuran antara beras, kelapa, gula merah, dan garam dengan cara ditumbuk. Keunikan tradisi jabel tersebut, dan jika sudah diberikan doa, kemudian makanan yang ada diambil oleh orang lain dengan mengucapkan kata-kata ngeong atau suara kucing atau ngucing namanya. Kemudian upacara jaro rojab, prosesi upacara untuk mengganti jaro yang terbuat dari bumbu yang mengelilingi yang terbuat dari bambu yang mengelilingi seluruh kompleks Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon. Upacara tersebut dilaksanakan setiap tanggal 26 dan 27 Rojab dalam hitungan Aboge, yaitu mundur 1 hari dari hitungan tahun Hijriah. Upacara tahunan ini dilaksanakan oleh masyarakatnya untuk memperingati atas meninggalnya Syekh Kiai Mustolih yang dimakamkan di sekitar Masjid Saka Tunggal. Prosesnya bambu dibawa secara sukarela oleh penduduk setempat, kemudian dibuat bahan jaro atau pagar, dan sebelum dipasang dicuci dengan air sungai yang ada di sekitar kompleks makam. Ya, sekian dari kelompok kami. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.